Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Rafi dengan NIM G1S13049 dari kelas A dari kelompok 1. Untuk materi topik kali ini yaitu ADME dan parameter farmakokinetik penting. Untuk jurnal permasalahan yang dipakai yaitu ini Pharmacokinetic, Pharmacodynamic, and Drug Interaction Profile of Remdesivir, SARS-CoV-2 Replication Inhibitor. Di mana jurnal ini telah terakreditasi Q1 untuk bagian absorpsinya, di mana dalam jurnal dijelaskan bahwa remdesivir dikembangkan untuk pemberian intravena karena stabilitas hati yang buruk. Ekstraksi lintas pertamanya itu yang ekstensif. Nah, senyawa ini tersedia dalam bentuk larutan dan formulasi injeksi lyofilisasi. Nah, formulasi cair menyediakan bentuk sediaan siap pakai yang tidak memerlukan rekonstitusi sebelum pemberian. Nah, di mana kenapa remdesivir ini harus diberikan secara intravena dan tidak dapat diberikan secara oral. Karena obat ini tuh tidak stabil jika melewati hati. Karena tadi dijelaskan eh, stabilitas hati yang buruk. Terus akan mengalami ekstraksi lintas pertama yang tinggi dan juga bioavailabilitas oralnya yang sangat rendah. Di mana dalam jurnal pendukung juga disebutkan bahwa oleh karena itu kami pertama-tama melakukan pemeriksaan rutin. Jadi mereka melakukan penelitian secara in vitro pengujian mikrosoma hati untuk mengevaluasi dampak metabolisme hati pada remdesivir dan GS 441524. Hasilnya itu seperti yang diperkirakan, remdesivir ini menunjukkan stabilitas yang sangat buruk. Nah, yang sangat menunjukkan bahwa dia mungkin mengalami ekstrak si hati secara lengkap. Jadi akan mengalami ekstraksi lintas pertama yang sangat tinggi. Untuk bagian distribusi, remdesivir ini memiliki ikatan protein sedang atau sekitar 88 sampai 93,6% terikat dalam plasma manusia. Nah, pengikatan protein dalam plasma rendah untuk GS 704277 dan GS 441524 yaitu sekitar 1 sampai 2% terikat. Terus volume dari distribusi itu rata-rata pada remdesivir sekitar 93 liter yang mengkonfirmasi distribusi itu remdesivir ini tuh merata ke jaringan. Hmm. Nah, di mana apakah benar dengan volume dari 93 liter itu remdesivir ini dapat dikategorikan sebagai dengan obat dengan distribusi jaringan yang luas. Nah, hmm, volume distribusi rata-rata remdesivir tadi dijelaskan bahwa sekitar 93 liter. Nah, ini menunjukkan obat tidak hanya berada dalam cairan plasma, tetapi juga tersebar luar plasma ke jaringan tubuh. Di mana dalam jurnal pendukung juga disebutkan bahwa konsentrasi ATV dan metabolitnya pada berbagai titik waktu di berbagai jaringan ditunjukkan pada gambar eh, ini, gambar di bawah. C, di mana nilai Cmax, Tmax, dan AUC itu pada berbagai jaringan dirangkum dalam tabel di bawah ini. Setelah pemberian dosis secara intravena tadi, obat RDV ini atau remdesivir ini dapat terdeteksi di semua jaringan yang diteliti, di mana hati itu merupakan yang paling dominan, diikuti oleh paru-paru. Nih, di sini ada hati, di mana AUC-nya itu yang paling tinggi. Dan juga paru-paru dia juga tinggi di 3.000. Nah, ini menunjukkan bahwa remdesivir ini tuh lebih dari sekedar berada dalam darah. Nah, obat dan metabolitnya menyebar secara luas ke jaringan seluruh tubuh, terutama organ yang berperan penting dalam efektivitas farmakologinya. Selanjutnya, untuk metabolisme, untuk dari jurnal permasalahannya itu jalur metabolismenya itu dikarakterisasi secara in vitro dan dalam studi keseimbangan massa manusia. Nah, hasil dari evaluasi non klinis menunjukkan bahwa RDV ini tuh terutama di metabolisme 80% dari total metabolisme di hati atau karboksil eterase 1 dengan ketapsid A dan sitokrom P450CP3A. Nah, masing-masing menyumbang 10%. Karena 80% metabolisme remdesivir ini dimediasi oleh karboksil esterase 1 atau C1. Nah, jadi bagaimana variasi ekspresi atau perubahan dari enzim itu dapat mempengaruhi efektivitas dari terapi. Hmm. Di mana dalam jurnal pendukung disebutkan dia melakukan hidrolisis
kepada CES 1, di mana untuk menguji apakah hidrolisis itu memiliki signifikan toksikologis. Nah, sel yang ditransfeksi CES 1 secara stabil diberi perlakuan dengan remdesivir selama 72 jam dan sitotoksikitas dipantau sebagai kontrol sel induk dan sel transfeksi faktor disertakan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ekspresi berlebihan C1 secara signifikan akan meningkatkan sitotoksikitas dari remdesivir. Berarti terjadinya variasi akan menyebabkan sitotoksikitas pada remdesivir. Nah, jadi variasi dari genetik itu atau kondisi yang memodulasi aktivitas C1 itu bisa mempengaruhi berapa banyak remdesivir yang diubah menjadi bentuk aktifnya sehingga mempengaruhi efektivitas dari terapi. Selanjutnya itu ada pada bagian eliminasinya. Dalam jurnal eh, permasalahan itu sebagian besar dosis yang dipulihkan dalam urin adalah sebagai GS 4415214, yaitu sekitar 48%, yang mengkonfirmasi bahwa clearance ginjal merupakan jalur utama dari eliminasi metabolit ini. Nah, 10% dari dosis ditemukan dalam urin sebagai remdesivir. Nah, karena G, GS 4415214 ini dieliminasi terutama melalui ginjal sekitar 48%. Nah, bagaimana risiko akumulasi pada jika pasien gangguan ginjal berat? Nah, dari resiko akumulasi metabolit yang GS 4415214 ini pada pasien gagal ginjal berat sangat mungkin terjadi ya, eh, jika fungsi ginjal itu menurun. Nah, ya sebagian besar karena sebagian besarnya itu kan dieliminasi melalui urin. Nah, akumulasi dapat meningkatkan paparan obat secara total dalam plasma karena tidak bisa dieliminasi secara benar. Nah, jika ginjal terganggu, maka eliminasi metabolit itu bisa terhambat dan total obat paparannya itu akan meningkat dalam plasma, di mana juga dijelaskan pada jurnal pendukung, yaitu pada melakukan penelitian pada pasien di mana konsentrasi dari GS 44152 yaitu meningkat 3 sampai 7 kali lipat daripada lebih tinggi daripada pasien normal. Jadi jika pasien mengalami gagal ginjal dia akan meningkat sangat tinggi. Nah, ini konsentrasi GS 4415214 meningkat 3 sampai 7 kali lipat dibanding pasien dengan fungsi ginjal normal. Nah, waktu parutnya itu metabolit menjadi lebih lebih panjang. Nah, jadi hal ini menunjukkan adanya akumulasi metabolit ketika clearance dari ginjal menurun.